Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna akhlak dan sumber akhlak. Akhlak secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu akhlakun, yang bentuk jamaknya adalah khulukun. Dalam kamus Al-Munjib memiliki arti adat, adab, kebiasaan, dan budi pekerti yang melekat pada diri seseorang. Akar kata akhlak adalah kholako yang artinya menciptakan, seakar dengan kata kholik yang artinya pencipta, makhluk yang artinya diciptakan. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam akhlak mencakupi makna terwujudnya kesesuaian antara kehendak sang kholik atau Allah dengan makhluk atau manusia. Jadi, akhlak itu bukan saja merupakan tata aturan atau norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi akhlak juga mengatur tata aturan yang hubungan manusia dengan Allah bahkan dengan alam semesta. Sedangkan akhlak secara terminologi memiliki beberapa pendapat para ahli, salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini, perbuatan manusia bisa dikategorikan akhlak jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikir atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Menurut pendapat Ibnu Arabi, baik buruknya akhlak manusia tergantung kepada kondisi hatinya. Adapun yang memengaruhi kondisi hati manusia yaitu dirinya sendiri, karena di dalam diri manusia terdapat 3 nafsu. Yang pertama, nafsu al-syahwaniyah, yaitu nafsu yang cenderung terpenuhinya kenikmatan, kelezatan, dan kesenangan. Yang kedua, nafsu al-ghadabiyah, yaitu nafsu yang cenderung bersifat marah, merusak, dan lainnya. Yang ketiga adalah nafsu al-natikoh, yaitu dengan nafsu ini manusia bisa berpikir. Dan dengan nafsu ini juga manusia bisa mengendalikan nafsu al-syahwaniyah dan nafsu al-ghadabiyah. Sumber akhlak. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak karena di dalam Al-Quran sebagai sumber dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan tentang manusia. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah sumber yang kedua akhlak karena di dalam As-Sunnah dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembagian akhlak. Dalam agama Islam, akhlak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji atau perbuatan yang baik. Yang termasuk pada akhlak mahmudah diantaranya yang pertama sabar. Sabar adalah di mana kita mampu menahan diri atau mampu mengendalikan amarah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas adalah di mana kita mengerjakan sesuatu hanya karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah di mana kita mengatakan sesuatu dengan apa adanya dan harus dengan hati yang lurus. 4. Pemaaf. Pemaaf adalah seseorang yang memberikan maaf kepada peminta maaf karena ia telah mengakui kesalahannya. Yang kelima, pemurah. Pemurah adalah sikap seseorang yang ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Yang keenam, menepati janji. Menepati janji adalah orang yang datang ke tempat yang sudah disepakati. Nah, itu merupakan contoh dari akhlak mahmudah. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk. Yang termasuk pada akhlak mazmumah diantaranya yang pertama, ria. Ria adalah melakukan suatu perbuatan baik dengan niat ingin dipuji oleh orang lain atau biasa disebut pamer. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah adalah senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan orang
lain dapat menyanjungnya atau memujinya. Yang ketiga, ujub. Ujub adalah sifat atau perilaku mengagumi dirinya sendiri dan membanggakan dirinya sendiri. Yang keempat, takabur. Takabur adalah orang yang merasa bahwa dirinya lebih besar atau lebih segalanya dari orang lain. Yang kelima adalah tamak. Tamak adalah rakus atau serakah terhadap apa yang telah dimiliki. Yang keenam adalah fitnah. Fitnah adalah mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang ketujuh, bakil. Bakil adalah perbuatan yang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan peraturan adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai dalil yang berkaitan dengan akhlak, ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang akhlak. Seperti dalil Al-Quran tentang akhlak terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, dalam surat Al-Qalam ayat 4 ini berisi tentang Allah memuji perilaku atau akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat agung dan sangat terpuji. Kemudian dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 2 bahwasanya Rasulullah SAW itu patut dijadikan contoh oleh orang-orang yang mengharapkan rahmatnya. Kemudian untuk hadis yang berkaitan dengan akhlak, ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bernomor hadis 5569 yang berisi tentang orang yang paling baik itu adalah orang yang baik akhlaknya. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 4171 menjelaskan bahwa setiap agama itu memiliki akhlak atau etikanya masing-masing, dan akhlaknya agama Islam adalah memiliki rasa malu. Nah, malu di sini berarti malu ketika kita akan melakukan perbuatan dosa atau yang tidak terpuji lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi akhlak. Nah, akhlak sendiri itu adalah sebuah ruang lingkup yang sangat luas. Nah, dan ada juga beberapa yang bisa mengimplementasikan akhlak yang sudah diatur bagaimana tata caranya. Yang pertama yakni akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya, dan kita harus mematuhi semua perintah dan juga menjauhi semua larangannya. Maka dari itu kita harus, misalnya dalam ibadah kita harus menjalankan dengan khusyuk, terus kita juga harus ikhlas. Misal kita melakukan hal apapun karena hanya ingin mendapatkan ridho darinya. Terus kita juga bisa sabar jika kita mendapatkan sebuah ujian, dan juga kita harus punya rasa syukur semisal kita mendapatkan sesuatu, dan juga kita tidak lupa untuk tawakal jika kita ingin mempunyai sesuatu atau jika kita ingin melakukan hal sesuatu. Dan juga kita harus berdoa, karena dengan doa juga kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dan juga tafawul, misalnya jika kita ingin melakukan atau kita ingin berada di PTN yang kita inginkan, kita harus tafawul, karena tafawul adalah sebuah sikap yang optimis. Yang kedua ini yakni akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita menjaga pandangan, kemaluan, dan juga kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga secara rohani dan jasmani kita. Dan yang ketiga itu akhlak terhadap keluarga. Nah, akhlak terhadap keluarga itu kita misal menghormati kedua orang tua, kita menyayangi adik kita menyayangi, mencintai juga kakak kita, seperti itu. Karena juga ini sudah diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan surah An-Nisa ayat 36. Begitupun juga dengan kedua orang tua harus mendidik anaknya menjadi lebih baik seperti agama. Nah, yang keempat itu akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Dalam yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu kita bisa mengucapkan salam kepada tetangga, menjenguk jika ada yang sakit, takziah, mengucapkan salam,
meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, berusaha menjaga pandangan, apalagi kepada yang bukan mahram, membantu tetangga, dan berusaha bersikap baik dan lembut. Dan juga kita harus memiliki sikap akhlakul karimah. Dan yang terakhir yakni akhlak terhadap lingkungan. Misal kita mencintai lingkungan kita, seperti kita mencintai pohon, kita merawat pohon, dan misal juga kepada hewan. Kepada hewan misal kita memberi makan, seperti itu. Karena kita tuh mencintai lingkungan itu sudah tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu indikator manusia yang berakhlak. Sebelumnya manusia itu memiliki dua bagian, yaitu manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Lalu menurut Imam Al-Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah memiliki iman di dalam hatinya, sedangkan manusia yang tidak berakhlak adanya nifak dalam hatinya. Lalu tanda-tanda manusia yang berakhlak itu yaitu khusyuk saat melaksanakan sholat, berpaling dari hal yang tidak baik, yang tidak berguna dan tidak memiliki faedahnya, lalu mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan memuliakan Allah, bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, berjalan di bumi dengan tawadu dan tidak sombong, lalu bersikap arif dalam menghadapi orang awam, lalu menghormati tamu, menghargai dan menghormati tetangga, tidak menyakiti orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatan, lalu tidak berbicara dan bersikap tenang dalam menghadapi persoalan. Lalu ada lagi cara merubah kebiasaan buruk menjadi baik, yaitu menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya, lalu mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan buruk itu, lalu menghindari diri dari segala yang menyebabkan keburukan, lalu berusaha tetap istiqomah dalam kebaikan, lalu menghindari diri dari kebiasaan buruk, lalu memilih teman yang saleh untuk bergaul, lalu menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.